没想到进入梦幻天堂的10个魔族，逆天魔龙，教育魔族还是有巨大优势。看上去好弱，居然有魔神皇的亲卫护送。 Bisa menyebabkan jatuhnya seluruh gunung, bahkan dengan meminjam kekuatan dari 3 penjaga suci lainnya. Itu tetap merupakan prestasi yang sangat menakutkan. Sebenarnya, bahkan jika mantra yang digunakan oleh penjaga suci ke-9 ini kuat, ini masih belum mencapai kekuatan mantra terlarang. Atau bisa dikatakan mencapai tepi batasnya. Jika ini adalah mantra elemen tanah terlarang yang nyata, hasilnya pasti bukan jatuhnya satu gunung, tetapi dapat menyebabkan seluruh gunung hancur seketika dan berubah menjadi hujan meteor yang menghancurkan musuh. Rekan-rekannya masih berada di pegunungan. Long Hao Chen tidak berani memikirkan masalah ini lagi. Duduk dengan posisi bersila yang benar, dia dengan cepat memulihkan energi spiritualnya. Setelah beberapa saat dengan kilatan cahaya kemasan, Long Hao Chen sekali lagi kembali ke pegunungan penahan iblis. Kekacauan di tempat ini tidak mereda. Bahkan dari sana, Long Hao Chen bisa mendengar teriakan dari kejauhan. Jatuhnya gunung mungkin benar-benar menghentikan iblis di sana. Ada yang berusaha sekuat tenaga untuk membantu yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Bagaimanapun juga, kekuatan mengerikan dari bencana seperti itu hampir sama seperti bencana alam, di mana yang terluka jauh lebih banyak daripada yang mati. Long Hao Chen saat ini tidak berusaha untuk melangkah lebih dekat. Dia mengerti dengan jelas bahwa kali ini iblis tidak hanya dilemahkan, tetapi juga sangat sensitif. Tidak berhenti lebih lama lagi, Long Hao Chen memutuskan untuk melakukan yang terbaik yang dia bisa. Tujuannya telah tercapai. Dia secara alami memilih untuk berkumpul kembali dengan yang lain. Sedangkan Raja Iblis saat ini benar-benar marah. Mengingat tentang sosok emas yang menghilang sebelumnya, 4 sayap, dia punya 4 sayap. Tetapi dia tidak punya pilihan lain selain mundur. Aliansi Kuil sangat mungkin sudah menyadari situasi di sini. Jadi jika mereka tinggal lebih lama, mereka mungkin tidak dapat pergi setelah itu. Di sisi lain, Long Hao Chen kembali berkumpul dengan rekan-rekannya di puncak bukit. Meskipun tempat ini cukup jauh dari lokasi kejadian, ledakan yang mengerikan menyebar ke seluruh penggunung penahan iblis. Suara mengerikan itu secara alami terdengar oleh mereka juga. Long Hao Chen kemudian menceritakan keseluruhan ceritanya dan membuat heran semua orang. Penjaga suci ke-9 benar-benar memiliki kekuatan seperti itu. Mungkinkah dia melepaskan mantra terlarang? Lin Xin berkata dengan penuh kekaguman. Di depan, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Aku yakin ini bukanlah mantra terlarang. Seharusnya itu adalah kemampuan sihirnya dalam hubungan yang sempurna dengan medan. Tetap saja, kamu harus belajar dari para penjaga suci. Baik itu dari segi pengalaman atau kekuatan, mereka jelas jauh di atas kita. Kami masih harus banyak belajar dari mereka. Mendengar itu, semua orang mengangguk. Mereka setuju dengan apa yang Long Hao Chen katakan. Kemudian, Wang Yuanyuan bertanya, Kapten, karena mereka telah dirugikan, menurutmu apakah mereka akan melanjutkan penyerangan ini? Mendengar itu, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Dengan tenang dia menjawab, aku rasa mereka akan mundur. Bagaimanapun tujuan mereka telah terungkap. Selain itu mereka juga menderita kerusakan seperti itu. Mendengarnya, semua orang tersenyum. Hasil seperti itu sungguh sangat tidak terduga. Pada saat pasukan iblis akhirnya pergi dari pegunungan penahan iblis, fajar telah datang. Nasib tampaknya telah berpihak pada manusia. Sedangkan di sisi iblis, mereka menderita kekalahan yang menghancurkan. Kelompok Long Hao Chen melanjutkan perjalanan mereka, melanjutkan menuju lokasi runtuhnya gunung. Dengan kematian begitu banyak iblis, akan lebih baik jika mereka berhasil mendapatkan beberapa kristal iblis. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Sima Xian bertanya pada Long Hao Chen. Di sisi lain, Long Hao Chen kemudian menjawab, tentu saja kami akan menggali. Mari kita lihat seberapa banyak kristal ajaib yang bisa kita temukan. Tidak peduli iblis jenis apa mereka, kristal iblis ini adalah harta karun. Long Hao Chen secara alami memiliki tujuannya sendiri dalam tindakannya membersihkan medan perang di sini. Dengan keributan seperti itu, aliansi kuil tidak mungkin tetap diam saja. Dan selanjutnya berita Hanyu seharusnya sudah tiba. Tentunya tidak lama kemudian beberapa pasukan tentara akan datang untuk menyelamatkan mereka.
Setelah bertemu dengan pasukan ini, memberitahu mereka kisah nyata akan lebih efektif daripada membuat laporan yang tidak bisa dipercaya. Selain itu, mengumpulkan banyak mayat dan kristal iblis mereka. Ini adalah rampasan perang yang berharga. Setelah beberapa saat kemudian, di bawah kepemimpinan Hanyu, pasukan bala bantuan telah tiba. Mereka terkejut saat melihat kelompok Long Ho Chen. Melihat kelompok Long Ho Chen, Hanyu segera memanggilnya dengan gembira. Dia juga tidak mengerti apa yang terjadi. Bagaimana bisa ada gunung runtuh di sini? Dan kemana perginya para musuh? Pikirannya saat ini penuh dengan pertanyaan. Hanyu bisa terlihat sangat lelah. Setelah melakukan perjalanan siang dan malam, dia benar-benar kelelahan. Long Ho Chen kemudian mengambil langkah besar ke depan dan berkata pada Hanyu, "Hanyu, ini sulit bagimu." Namun, Hanyu menjawab dengan nada tertekan, "Bukan apa-apa, Kapten, di mana para pasukan iblis?" Saat ini, dia dipenuhi dengan kecemasan. Dia telah membawa begitu banyak ahli dari kuil assassin dengan tergesa-gesa. Tetapi setelah mereka mencapai tujuan, tidak ada satupun iblis yang terlihat. Bukankah itu akan dianggap berita palsu bagi militer? Dan tim mereka pasti akan disalahkan. Di depannya, Long Ho Chen kemudian menjawab dengan tenang, "Semua iblis telah mundur dan lihatlah ini." Memberikan jawaban ini, dia menunjuk ke gunung di belakang mereka. Melihat itu, Hanyu nampak kaget. Sedangkan assassin di sisinya juga menunjukkan ekspresi yang sama. Kemudian dia bertanya, "Anak muda, jangan katakan padaku, yang menyebabkan runtuhnya gunung ini adalah kalian. Selain itu, kalianlah yang menekan semua pasukan elit di sini." Dengan tersenyum, Long Ho Chen menggelengkan kepalanya. Itu tidak seluruhnya, hanya sebagian. Sekitar sepertiga dari mereka telah dikalahkan dan itu membuat mereka mundur. Sedangkan mayat iblis masih tertahan di bawahnya. Kami sudah menggali jalan masuk, Anda bisa melihatnya sendiri. Dengan persepsinya yang tajam, dia merasakan bahwa assassin di hadapannya berada di langkah ke-8. Mengikuti mereka, penggalian dilakukan oleh para assassin. Yang mengejutkan Long Ho Chen adalah di antara 300 yang muncul ini, para assassin dari langkah ke-8 berjumlah 20. Dan sisanya adalah semua di langkah ke-7. Ini adalah elit teratas dari kuil assassin yang disebut dengan kesatria tersembunyi. Dengan sangat cepat, beberapa informasi dilaporkan kepada mereka untuk membuktikan kata-kata dari Long Ho Chen. Assassin yang disebut sebagai kesatria hidden keempat berkata pada Long Ho Chen, "Kapten pasukan pemburu iblis muda, kamu adalah pahlawan untuk aliansi. Atas nama aliansi, aku sangat berterima kasih padamu. Bolehkah aku tahu siapa namamu?" Di depannya, Long Ho Chen dengan hormat kemudian menjawab, "Senior, namaku Long Ho Chen, kapten pasukan kelas komandan." Mendengarnya, kesatria hidden keempat nampak kaget. Kelas komandan, bagaimana bisa mereka memiliki gulungan mantra terlarang? Namun setelah keterkejutannya, dia tiba-tiba menyadari bagaimana Long Ho Chen baru saja menamai dirinya sendiri. "Kamu sebenarnya Long Ho Chen." Kali ini nadanya berubah total. Di depannya, Long Ho Chen mengangguk dengan bingung. "Ya, itu aku. Pernahkah Anda mendengar tentangku sebelumnya?" Mendengarnya, kesatria hidden keempat kembali menjawab, "Tentu saja aku pernah mendengar tentangmu. Tidak heran jika ini terjadi. Cepat ikuti aku, kami akan kembali ke dalam kota eksorsis." Long Ho Chen menjadi sangat bingung oleh senior ini. Dan hal yang sama berlaku untuk semua orang. Kegembiraan kesatria hidden keempat ini terdengar agak tidak normal. Dalam penerbangan, Long Ho Chen bertanya sekali lagi, "Senior, bisakah kamu ceritakan apa yang sedang terjadi?" Melihat 4 sayap menyebar di punggung Long Ho Chen, orang ini mengalami kejutan yang lain. Anak muda ini memang sangat tidak normal. "Pasukan iblis mengepung kita. Karena kalian akhirnya kembali, maka kalian harus tahu. Situasi ini tidak hanya terjadi pada benteng eksorsis, tetapi juga dengan semua benteng lainnya. Para iblis mengirim sebagian besar pasukan mereka melancarkan perang suci melawan aliansi." Mendengarnya, Long Ho Chen sudah menduga bahwa ini seharusnya menjadi konflik yang serius. Perang suci artinya perang yang tidak akan berhenti sampai kehancuran total. Ini adalah bentrokan kekuatan penuh di antara dua pihak. Tetapi iblis tidak pernah melancarkan perang ini selama lebih dari 2000 tahun. Kesatria hidden keempat melirik Long Ho Chen dan berkata dengan suara rendah,
apakah kamu tahu mengapa perang suci terjadi sekarang? Dengan bingung, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Selanjutnya Ksatria Hidden melanjutkan. Kaisar Dewa Iblis Feng Shui secara pribadi mengeluarkan ancaman perang suci dengan satu permintaan. Jika kami dapat memenuhinya, mereka akan segera mundur. Tetapi jika tidak, mereka akan memulai perang suci ini. Mendengarnya, Long Hao Chen tidak hanya bingung, tetapi juga dipenuhi dengan keterkejutan dan juga keingintahuan. Lalu, apa permintaannya? Ksatria Hidden keempat mengambil napas dalam-dalam sebelum memberikan jawaban sederhana. Permintaan Kaisar Dewa Iblis itu adalah kamu. Ketika Long Hao Chen mendengar jawaban itu, dia merasa sangat bingung. Bagaimana ini bisa terjadi? Tidak hanya Long Hao Chen, rekan-rekannya juga memiliki ekspresi yang sama. Perang suci yang terkait dengan kehancuran salah satu pihak sebenarnya dipicu hanya karena Long Hao Chen. Alasan sederhana ini sangat sulit dipahami. Di sisi lain, si Masian bertanya, mungkinkah ini karena kita menghancurkan pilar Dewa Iblis? Tetapi berita itu tidak bisa menyebar sejauh ini. Bahkan jika dia tahu, dia seharusnya tidak bereaksi secepat itu. Mendengarnya, Ksatria Hidden dengan cepat merespon. Apa yang baru kamu katakan? Kalian telah menghancurkan pilar Dewa Iblis. Tetapi Long Hao Chen tidak menjawabnya. Dia hanya berkata dengan bingung. Tidak mungkin, itu tidak mungkin karena itu. Bahkan jika perang ini terjadi secara tiba-tiba, Iblis membutuhkan waktu 1 bulan untuk mempersiapkannya. Saat itu, kami belum menghancurkan pilar Dewa Iblis. Pada saat ini, dia dalam keadaan pikiran yang bingung. Dia tidak bisa memahami motif dari Kaisar Dewa Iblis. Di sisi lain, Chai-Er tiba-tiba berbicara. Apakah aliansi menerima permintaan Kaisar Dewa Iblis? Dia yang menjadi sangat berhati-hati setelah kehilangan ingatannya, tiba-tiba menanyakan masalah yang paling penting. Semua orang saling melirik dipenuhi dengan perasaan khawatir yang serius. Mata dari setiap anggota menatap ke arah Ksatria Hidden untuk menunggu jawabannya. Mendengar pertanyaan dari Chai-Er, Ksatria Hidden keempat tertawa. Bagaimana mungkin kami bisa menerimanya? Mengenai kondisi yang diusulkan oleh Kaisar Dewa Iblis, aliansi terpecah menjadi 2 sisi yang berbeda. Yang pertama, terutama didukung oleh kuil Ksatria, kuil Assassin dan juga kuil prajurit. Mereka akan memilih untuk keluar dari aliansi jika menerima permintaan itu. Mendengar kata-kata Ksatria Hidden keempat, Long Hao Chen segera merasakan darahnya naik. Dan juga seluruh tubuhnya menggigil. Kuil Ksatria benar-benar akan keluar dari aliansi hanya demi aku. Long Hao Chen sudah berada di luar keadaan yang digerakkan secara emosional. Hatinya serasa hampir terbakar. Meskipun wataknya yang kokoh, dia benar-benar tidak menyangka bahwa demi dirinya, ketiga kepala kuil ini akan menjadi sangat protektif. Hanya dengan berusaha sekuat tenaga untuk melayani aliansi, dia bisa membalas emosi yang dalam ini. Sedangkan di sisi lain, rekan-rekan Long Hao Chen akhirnya bisa tenang. Dalam proses dia terbang ke kota Exorcist, Ksatria Hidden keempat menjadi semakin paham dengan pasukan pemburu iblis ini. Kota Exorcist sangat mengesankan. Begitu banyak orang terlihat sibuk dengan pertahanan mereka. Setelah mendapatkan informasi dari Ksatria Hidden keempat, Long Hao Chen merasa agak berat. Mengingat kecerdasannya, dia berpikir dengan keras. Mungkinkah itu Hao Ye? Masa lalu macam apa yang kamu miliki? Di duniamu sendiri, kamu dianggap sebagai bencana yang mengerikan. Dan kali ini, bahkan Kaisar Dewa Iblis menunjukkan rasa takut kepadamu. Apakah potensimu begitu menakutkan? Jika itu memang terkait dengan Hao Ye, dia pasti tidak akan menyerahkannya. Bahkan jika dia mati, dia harus melindunginya dengan seluruh kemampuannya. Tentu saja jika dia mati, Hao Ye juga akan mati. Itu terkait dengan kontrak darah mereka. Pada saat ini, Ksatria Hidden keempat langsung membawa mereka ke ruang pertemuan di kuil Assassin sebelum membuat laporannya yang tergesa-gesa. Tanpa kehadiran orang luar, semua orang secara tidak sadar memusatkan perhatian mereka pada Long Hao Chen. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan perasaan yang sangat kompleks. Hanya Chai-Er yang saat ini dalam keadaan bingung. Pada saat dia memasuki kuil Assassin, ekspresinya sepertinya telah berubah. Secara samar, Chai-Er merasakan keakraban dengan tempat itu. Kapten, apakah ada sesuatu yang sedang kamu pikirkan? Lin Xin bertanya dengan sedikit prihatin. Di depannya, Long Hao Chen menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa,
Sekarang kita hanya perlu mendengarkan keputusan yang direncanakan aliansi. Secara alami, yang lain mengangguk setelah menenangkan pikiran mereka. Beberapa saat kemudian, Kesatria Hidden keempat kembali bersama dengan kepala kuil assassin. Itu adalah Sheng Yu. Dia melihat ke arah Long Ho Chen, tetapi dia masih tidak mengatakan sepatah kata pun. Mengangkat tangannya, meraih kepala Long Ho Chen di bawahnya. Dengan kekuatan Sheng Yu, kedipan kelima jarinya menyebarkan niat membunuh yang sangat dingin menyebar tiba-tiba. Kekuatan penindas yang mengerikan langsung mengelilingi tubuh Long Ho Chen. Siapa yang akan mengira senior ini akan bertindak agresif segera setelah tiba? Dan kecepatan Sheng Yu mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga pada saat tangannya diangkat, itu segera muncul di depan mata Long Ho Chen dan meraihnya tanpa memberikan siapapun kesempatan untuk bereaksi. Namun, kecepatan reaksi dari Long Ho Chen juga sangat cepat. Pada saat pandangan Sheng Yu jatuh sekali lagi padanya, dia merasakan krisis. Dengan bergerak sedikit mundur, orang bisa melihat bahwa dalam sekejap ini, tangan kanan Long Ho Chen bersinar seperti kristal emas. Dengan kilatan pedang ditembakkan dalam kekosongan, sedangkan dengan cahaya jingga melindungi tubuh Long Ho Chen. Aura pedang emas langsung mengenai telapak tangan Sheng Yu. Itu tidak menemui halangan dan menunda tangan kanannya yang seperti cakar. Pada saat itu, cakar kanan ini turun untuk kedua kalinya. Dan yang terkena adalah dinding perisai yang dilepaskan dari perisai siput matahari dan bulan. Kemampuan dinding perisai Long Ho Chen dilepaskan hampir seketika. Dengan tambahan serangan niat pedang kekuatan penuhnya, tangan kanan Sheng Yu hanya berhasil melesat di permukaan dinding perisai. Perisai siput matahari dan bulan mengeluarkan cahaya jingga sekali lagi. Itu mendorongnya mundur tanpa membahayakan Long Ho Chen. Kerjasama dari seluruh tim ditampilkan saat itu juga. Meskipun tidak ada yang mengerti mengapa Sheng Yu bertindak melawan Long Ho Chen. Pengalaman bertarung mereka secara berdampingan benar-benar melimpah. Sampai sejauh itu, tepat setelah Long Ho Chen baru saja mulai bertindak, yang lain segera mengikuti. Tangan kanan si Masian diayunkan, membiarkan bola cahaya membebaskan suara-suara keras saat itu menghantam Sheng Yu. Dan itu hanya menghalangi jalannya, membiarkan dia tidak terus menyerang Long Ho Chen. Selanjutnya, teriakan Phoenix segera menyusul. Menghadapi ahli dari langkah ke-9, apakah ada pilihan lain selain berusaha sekuat tenaga dari awal? Di sisi lain, pedang darah Han Yu membawa aura panik saat dia memotong ke depan di depan jalur Sheng Yu mengarah ke arah lututnya. Sedangkan perisai jiwa ilahi Wang Yuanyuan melesat terbang. Itu mengarah langsung ke arah leher Sheng Yu. Han Yu dan yang lainnya menutup bagian atas dan bawah, dan dengan tambahan si Masian, mereka dapat dikatakan telah menghentikan semua kemungkinan pergerakan Sheng Yu. Yang paling mengejutkan Sheng Yu adalah pada saat yang sama orang-orang kecil ini bereaksi. Nyala api yang meluap segera keluar. Kekuatan menakutkan dari naga iblis memenuhi seluruh ruangan hampir seketika. Jangankan di dalam ruangan, seluruh kuil assassin seharusnya merasakan kehadiran kekuatan naga ini. Chai-Er adalah satu-satunya yang tidak bergerak. Dia masih dalam keadaan yang benar-benar membosankan. Berdiri tidak bergerak dengan bodoh dan memikirkan sesuatu yang tidak diketahui oleh siapapun. Sheng Yu memang layak atas reputasinya sebagai kepala kuil assassin. Menghadapi pengepungan anak-anak muda ini, terlepas dari keterkejutan batinnya, reaksinya tidak lambat sama sekali. Anak-anak muda ini masih hanya pada tahap ke-6 dari kultivasi. Sedangkan Sheng Yu telah mencapai langkah ke-9. Meskipun dia tidak meremehkan pasukan ini, dia tidak mungkin menggunakan kekuatan penuhnya untuk melawan. Jadi dia hanya menggunakan energi spiritual paling dasar untuk melawan. Tetapi bertentangan dengan harapan Sheng Yu, dia terlalu ceroboh. Dia memang terlalu meremehkan kelompok ini, terutama kekuatan yang luar biasa dari bola cahaya si Masian. Ketika Sheng Yu mencoba untuk melawan, setelah tangan kanannya bersentuhan dengan bola cahaya, Sheng Yu menyadari kesalahannya. Senjata yang tampak bodoh itu sebenarnya jauh lebih menakutkan dari apa yang dia bayangkan. Dengan suara ledakan yang keras, Sheng Yu merasakan kekuatan yang kuat ini. Ini adalah kemampuan menghancurkan, menyerap, dan 3 ledakan dari bola cahaya si Masian. Bagi seorang ahli di tingkat Sheng Yu, tidak ada detail yang bisa dianggap tidak penting pada saat pertempuran. Bahkan jika itu kontak kurang dari 1 detik. Ini telah mengguncang seluruh rencananya. Kedua kaki yang dia tembak di udara menjadi mati rasa sebelum bertabrakan dengan pedang darah dan perisai jiwa ilahi. Sheng Yu sangat kuat, tetapi itu hanya kekuatan fisik. Apa yang dia tabrak adalah peralatan legendaris.
Wang Yuanyuan dan Han Yu diusir, tapi Sheng Yu juga tidak baik. Ditandai dengan kilatan panik mereka, kedua peralatan legendaris ini menabrak tubuhnya. Itu telah menundanya lebih jauh. Tepat pada saat ini, Phoenix api biru telah mencapainya. Itu langsung menyembur keluar dengan api yang membara dan meledak dengan kekuatan mengerikan yang hampir menelan seluruh tubuh Sheng Yu. Dasar bajingan kecil. Sheng Yu mengutuk dengan keras. Menerobos dengan cahaya abu-abu yang berkilauan, aura tajamnya segera memotong burung Phoenix itu, menyebabkan menghilang dalam sekejap dan semuanya kembali normal. Dengan tendangan satu demi satu, kelompok Long Hao Chen dikirim terbang. Tetapi Sheng Yu tidak terus menyerang. Menghadapi naga iblis yang menempati setengah ruangan dengan ekspresi yang aneh, dia menjadi sangat waspada. Chen Yinger cepat hentikan. Senior tidak memiliki niat yang jahat. Meskipun Long Hao Chen kesakitan karena tendangannya, dia memerintahkan dengan tergesa-gesa. Kekuatan naga iblis terlalu besar. Itu menyebabkan Will Assassin salah paham tidak akan ada gunanya. Dengan kilatan cahaya hitam, di bawah tatapan kaget Sheng Yu, naga iblis yang sebelumnya agresif berubah kembali menjadi bentuk babi kecil yang lemah. Itu kembali dalam pelukan Chen Yinger, bahkan menunjukkan ekspresi mengejek. Mulut dan mata Sheng Yu bergerak-gerak mengutuk mereka sekali lagi. Sungguh kalian bajingan kecil. Mengapa kalian menjadi begitu galak? Apakah paman ini seorang iblis? Penampilan Sheng Yu memang sulit untuk dilihat. Pakaiannya hangus bersama dengan rambutnya. Bahkan luka bakar muncul di pipi kirinya. Itu benar-benar sangat menyedihkan. Sheng Yu ingin mencari tempat pribadi untuk mengutuk dirinya sendiri. Yang dia lakukan hanyalah mencoba sedikit kemampuan mereka. Tetapi dia saat ini telah dipermalukan. Tapi pastinya dia tidak bisa mengucapkan kata-kata ini dengan lantang. Dengan enggan melihat kelompok Long Hao Chen yang berdiri kembali, dia berteriak dengan marah. Kalian telah tumbuh dengan cukup baik. Berani melawan paman ini, haruskah paman ini datang untuk memberi kalian sedikit pelajaran? Di depannya, Long Hao Chen buru-buru maju dengan senyum di wajahnya. Kakek, maafkan kami. Ini tidak disengaja. Mendengarnya, Sheng Yu diam-diam dia merasa khawatir. Bahkan jika dia ceroboh, dia masih merupakan ahli dari langkah ke-9. 100.000 unit energi spiritual berdiri di depan mereka. Dan ada apa dengan peralatan dari orang-orang ini? Untuk pasukan pemur iblis yang baru saja naik ke tingkat komandan untuk mengambil begitu banyak peralatan tingkat legendaris. Hanya saja dari mana mereka datang? Selain itu, perisai dari Long Hao Chen mengeluarkan cahaya jingga. Itu adalah tingkat epik. Sheng Yu tampaknya telah meremehkan kekuatan dari kelompok Long Hao Chen. Faktanya, terakhir kali mereka datang paling bisa dianggap sebagai generasi muda yang jenius. Tetapi kali ini, mereka sudah bisa menunjukkan kekuatan menyeluruh di depan senior ini. Ini merupakan lompatan kekuatan. Long Hao Chen, apakah kamu sudah berada di langkah ke-7? Kemarahan Sheng Yu berangsur-angsur menghilang tanpa sadar dia menanyakan pertanyaan ini pada Long Hao Chen. Di depan, Long Hao Chen mengangguk sebagai jawaban. Melihat itu, Sheng Yu sangat terkejut. Menebak adalah satu hal, tetapi mendapatkan konfirmasi itu adalah hal yang lain. Berapa umurnya? Dan dia sudah berada di langkah ke-7, maka tidak heran jika Kaisar Dewa Iblis ingin menangkap orang ini. Menyapu wajahnya ke seluruh kelompok sekali lagi, raut di wajah Sheng Yu akhirnya mereda. Tetapi tepat pada saat ini, ketukan parah terdengar dari luar. Di sini baik-baik saja. Akulah yang membawa peniru untuk meniru aura naga dari naga iblis. Sheng Yu berteriak, dia jelas tidak bisa membiarkan dirinya dilihat oleh bawahannya untuk menghindari kehilangan muka. Mendengarnya, semua orang di luar segera menjadi tenang. Sheng Yu kemudian menatap Long Hao Chen untuk waktu yang cukup lama. Kemudian dia berkata, memang tidak buruk. Beberapa tahun terakhir ini, kamu tampaknya telah cukup dewasa. Dan kekuatanmu juga tumbuh cukup banyak. Kesatria Hidden keempat seharusnya sudah memberitahumu tentang perang suci yang akan dimulai. Di depan, Long Hao Chen mengangguk. Kakek, aku yang salah. Aku bersedia menerima hukuman apapun yang ditangani oleh aliansi. Mendengar itu, suara Sheng Yu tiba-tiba terangkat. Kau ini sedang bicara apa? Apakah kamu tahu apa yang sudah kamu katakan? Meskipun kata-kata Sheng Yu terdengar kasar, dia sengaja mengambil nada teguran. Tetapi saat ini, Long Hao Chen merasa hangat secara alami dia merasakan perhatian Sheng Yu dari kata-katanya. Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam, kemudian melanjutkan.
Kakek, aku adalah penyebab mengapa Kaisar Dewa Iblis memulai perang suci ini. Tentang ini, bahkan rekan-rekanku tidak tahu. Tetapi sebagai orang yang terlibat, aku sangat jelas tentang penyebab mengapa perang suci ini dimulai. Aku merasa sangat sedih karenanya. Aku benar-benar tidak ingin melihat orang-orang berada dalam situasi yang mengerikan. Tetapi masalah ini terkait dengan teman terdekatku. Tentu saja tidak mungkin bagiku untuk menyerahkannya. Jadi sekarang aku meminta aliansi untuk mengambil keputusan akhir. Tidak peduli bagaimana aliansi memutuskan, aku akan menerima dengan sepenuh hati. Mendengar kata-kata serius seperti itu, tidak hanya Sheng Yu yang memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang. Tetapi hal yang sama juga berlaku untuk rekan-rekannya. Mereka juga penuh dengan pertanyaan tentang motif Kaisar Dewa Iblis. Mendengar kata-kata dari Long Hao Chen, perang suci ini memang ada hubungannya dengan dia. Kemudian suara Sheng Yu menjadi lebih lembut. Hao Chen, jangan khawatir. Kakek akan mendengarkanmu. Kamu tahu apapun yang terjadi, aku akan berdiri di sisimu. Sekarang katakan padaku apa yang ada di hatimu. Selama aku bisa membantu, aku akan memberikan segalanya untuk membantumu. Melihat tatapan khawatir Sheng Yu, Long Hao Chen mengangguk dengan seluruh kekuatannya. Dia hampir ingin menangis. Sheng Yu adalah kakek buyut dari Chai Er. Tetapi kali ini, dia merasakan kehangatan yang kuat yang terpancar dari lelaki tua pemarah ini. Kakek, saat kami meninggalkan aliansi, kami mengambil 16 misi pembantaian. Kurang dari setengah tahun kemudian, kami berhasil menyelesaikan semuanya. Di antara misi ini, yang paling sulit adalah membunuh Dewa Iblis Andromalius. Mendengarnya, Sheng Yu sekali lagi sangat terkejut. Apa yang kamu katakan? Kalian benar-benar membunuh Dewa Iblis Ular Andromalius? Di depan, Long Hao Chen mengangguk, kemudian melanjutkan. Sebagian besar itu terkait dengan keberuntungan kami. Pada saat itu, dia merinci masalah pertemuan mereka dengan Dewa Iblis Ular Andromalius. Dan juga bagaimana mereka memanfaatkan konflik antara Raja Bahutan dan Andromalius. Sungguh prestasi yang luar biasa. Bahkan pasukan pemuri iblis tingkat kaisar belum tentu berhasil membunuh Dewa Iblis di bawah perlindungan pilar Dewa Iblisnya. Dengan pencapaian seperti itu, ketika kamu bahkan belum berusia 20 tahun, kalian hanyalah legenda untuk aliansi. Bahkan dengan karakternya yang keras, Sheng Yu tidak bisa menahan perasaan kagum mendengar cerita dari Long Hao Chen. Anak-anak ini telah mempertaruhkan nyawa mereka, dan pada usia yang sangat muda, mereka telah berhasil membunuh Dewa Iblis. Ini benar-benar pencapaian yang luar biasa. Kemudian Long Hao Chen melanjutkan. Setelah membunuh Dewa Iblis Ular Andromalius, kami menghadapi pilar Dewa Iblis. Berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkannya. Ketangguhannya benar-benar di luar imajinasi kami. Mendengarnya, Sheng Yu tersenyum. Itu pasti, kamu tidak perlu merasa kecil hati tentang itu. Sudah 6.000 tahun, dan masalah ini membuat kita paling banyak tidak berdaya. Jadi, kamu tidak harus begitu sedih. Long Hao Chen kemudian memberikan tanggapan yang serius. Tetapi akhirnya kami berhasil. Mendengarnya lagi, Sheng Yu melonjak kaget. Berhasil? Berhasil apanya? Cepat katakan. Long Hao Chen lalu melanjutkan dengan nada yang serius. Kami berhasil menghancurkan pilar Dewa Iblis itu. Di dunia ini tidak akan pernah ada lagi Dewa Iblis Ular. Mendengarnya, Sheng Yu membuka lebar matanya. Setelah diam beberapa saat, kemudian dia berkata, "Apakah kamu mengatakan ini secara nyata? Kamu benar-benar menghancurkan pilar Dewa Iblis?" "Tidak, itu tidak mungkin. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan jika kamu sangat berbakat, bagaimana mungkin kamu bisa menghancurkan pilar Dewa Iblis? Ini benar-benar tidak mungkin." Melihat penampilan Sheng Yu yang tidak normal, Long Hao Chen menunjukkan wajah sedih. "Tetapi kakek, kami baru saja melakukannya. Dan inilah alasan mengapa Kaisar Dewa Iblis ingin menangkapku." Mendengar suara Long Hao Chen yang nampak sedih, napas Sheng Yu mulai teratur. "Apakah kamu mengatakan kamu memiliki kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis?" Mendengarnya, Long Hao Chen mengangguk. "Bisa dikatakan begitu, tetapi itu bukan aku. Ini adalah Hao Ye. Dia memiliki kemampuan luar biasa. Hao Ye menghabiskan kekuatan hidupnya untuk membantu kami menghancurkan pilar Dewa Iblis itu. Jika aku tidak salah menebak, justru karena Hao Ye, Kaisar Dewa Iblis membuat permintaan seperti itu. Hao Ye dan aku terikat oleh darah. Selama aku mati, Hao Ye juga akan mati." Semua orang merasa sangat bingung dan menyetujui penjelasannya setelah menyadari hal ini. Untuk sesaat, suasananya menjadi sangat serius.
tanpa ragu dengan mendapatkan kemampuan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Ini adalah aset yang luar biasa bagi aliansi Kuil. Tetapi sekarang, Iblis akan memulai perang suci. Akankah aliansi Kuil memiliki kekuatan untuk melawannya? Tidak ada yang tahu. Perang itu hanyalah ancaman, kedua belah pihak masih dalam tahap persiapan pasukan. Pada saat ini, Sheng Yu merenung dalam-dalam. Dari sudut pandang aliansi, menyerahkan Long Hao Chen tidak diragukan lagi akan memberi mereka kesempatan untuk terus memulihkan diri. Tetapi setelah itu, akankah mereka mendapatkan kesempatan lain, mendapatkan kekuatan untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis? Ini sulit untuk dikatakan. Dan untuk melindungi Long Hao Chen, aliansi harus mendatangkan kemarahan para umat iblis. Beberapa waktu kemudian, Sheng Yu memiliki nada yang sulit. Jangan biarkan informasi ini tersebar. Ini sangat mungkin akan membahayakan nyawamu. Apakah kamu mengerti? Mendengarnya, Long Hao Chen tetap tersenyum tenang. Kakek buyut, tidak ada yang tidak adil. Aku tidak bisa melawan hati nuraniku. Seperti yang telah aku katakan, aku tidak punya cara untuk menyerahkan Hao Ye. Dia adalah saudara baikku. Yang bisa aku lakukan adalah mengatakan kebenaran dan menyerahkannya kepada aliansi untuk memutuskannya. Tidak peduli keputusan apa yang mereka buat, aku tidak akan mengeluh. Mendengar itu, Sheng Yu menutup matanya, berperang melawan dirinya sendiri jauh di dalam. Apa yang paling dia benci dalam hidupnya adalah menghadapi hal di luar jangkauannya. Tanpa ragu, Long Hao Chen telah membawa situasi seperti itu ke hadapannya. Dia tidak dapat mengantisipasi bagaimana melaporkan ini akan menghasilkan keputusan pada aliansi. Ketika itu berkaitan dengan kehidupan jutaan penduduk aliansi, tidak ada yang bisa memprediksi seperti apa keputusannya. Kakek, suara Chai tiba-tiba terdengar. Itu berbentuk seperti teriakan mimpi, mengambil satu langkah demi satu ke arah Sheng Yu. Membuka matanya, Sheng Yu mengarah tatapan heran pada Chai. Itu adalah cicitnya, yang secara alami paling dia kenali. Tetapi panggilan Chai tampak aneh, sangat berbeda dari sebelumnya. Aku baru ingat, kamu seharusnya adalah kakek buyutku. Lalu bagaimana dengan ayah dan ibuku? Kenapa mereka tidak datang untuk menyelamatkanku? Mendengarnya, Sheng Yu tampak kaget. Melihat Chai dalam kondisi seperti itu, dia kemudian bertanya, Chai, ada apa denganmu? Tetapi Chai saat ini matanya dipenuhi dengan keputusasaan dan kedinginan. Itu menatap tajam ke arah Sheng Yu. Mengapa? Mengapa kamu melemparkanku ke sana? Kenapa kamu melakukan ini kepadaku? Apakah kamu tahu apa yang aku rasakan? Pada titik ini, suara Chai terhenti, itu karena Long Hao Chen. Dia dengan lembut memukul punggungnya, menyebabkan Chai pingsan di tempat. Dengan wajahnya yang masih berlinang air mata. Apa yang terjadi? Dengan bingung, Sheng Yu bertanya pada Long Hao Chen. Long Hao Chen memegang Chai di pelukannya, menyeka air mata di wajahnya dengan hati-hati. Itu semua adalah salahku. Aku tidak berhasil melindungi Chai dengan baik. Dia segera memberitahu Sheng Yu bagaimana Chai kehilangan ingatannya. Tentu saja dia tidak menyebutkan semua yang berhubungan dengan menara kematian. Hanya menyebutkan bahwa dia tidak punya pilihan lain selain membawa Chai keluar dari pengepungan. Tidak punya pilihan lain selain ikut campur dalam kebangkitannya. Mendengar penjelasan dari Long Hao Chen, Sheng Yu terdiam beberapa saat. Dia tahu bahwa ini sama sekali tidak bisa disalahkan pada Long Hao Chen. Siapa juga yang bisa memprediksi kebangkitan mendadak dari Chai? Long Hao Chen sudah melakukan yang terbaik. Baiklah, kalian bisa pergi. Istirahatlah terlebih dahulu. Sheng Yu kemudian menyiapkan tempat untuk mereka tinggal. Dia juga memberitahu Long Hao Chen bahwa masalah itu akan dilaporkan ke atasan. Jadi untuk saat ini, dia harus menunggu informasi dari aliansi Kuil. Hari itu, setelah emosi Chai yang begitu tiba-tiba, dia akhirnya tersingkir oleh Long Hao Chen. Setelah bangun, suasana hatinya berangsur-angsur tenang. Setelah beberapa hari istirahat, semua orang dapat memastikan beberapa ingatan Chai telah kembali. Meskipun ini hanya sebagian kecil, ini sudah merupakan kabar yang baik.